Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, tentunya pada hari ini kabar baik dari kita semua yang ada. Dan tetap semangat untuk kita mau belajar. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan kembali lagi memulaikan pelajaran agama kita. Namun, sebelum kita memulaikan pelajaran agama kita pada saat ini, maka tentunya kita harus dahului semuanya itu dengan berdoa. Oleh dan sebab itu, salah seorang siswa, Ibu harapkan untuk bisa memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya, silakan Ibu, persilakan. Ya, semuanya ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa dan dipimpin oleh teman kita Anita. Ya, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada Anita yang telah memimpin kita dalam doa saat ini. Ya, Ibu terlebih dahulu akan mengecek kehadiran daripada anak-anak sekalian yang ada di kelas 9 saat ini. Ketika Ibu memanggil nama yang hadir, tolong katakan hadir, dan yang ada keterangan sakit atau izin, nanti ketua kelas untuk menyampaikannya. Ya. Brian Pama, ya. Danita Kobis, ya. Devita Turu, ya. Fernando Gantare, Giovanni Walintukan, Gilang Simbala, Gracia Doang, Gunawan Nur, Hosana Rampala, Jessica Willem, Miranda Mumin, Octavia Sawotong, Sulastri, Gesia. Yang terakhir adalah Timothy Yakobus. Ya, terima kasih, saat ini ternyata semuanya hadir. Dan Ibu bersyukur, berarti ada semangat dari semua anak-anak untuk bisa hadir dalam pembelajaran kita pada saat ini. Nah, tentunya sebelum Ibu lanjut dengan materi yang baru, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Siapa di sini, siapa di antara kalian yang mengingat apa materi kita pada minggu yang lalu? Siapa yang mengingat penjelasan materi kita pada minggu yang lalu? Ada? Dipersilakan kalau ada. Ya. Ya, Danita Kobis bisa? Ya, silakan. Apa pelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya. Terima kasih kepada Danita. Yang mana Danita mau menjelaskan adalah bahwa gereja yang mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, apa artinya itu? Artinya adalah bahwa gereja itu ketika dia berada dalam kehidupan persekutuan, apalagi ketika gereja itu mau menampakkan bahwa sesungguhnya gereja itu merupakan suatu persekutuan orang percaya, maka di situ gereja harus mampu untuk hidup, mau menyatakan bagaimana gereja itu mampu mensejahterakan kota. Karena ketika gereja mampu mensejahterakan kota, maka orang-orang yang ada dalam kota tersebut yang hidup dalam satu persekutuan, mereka akan merasakan kesejahteraan. Iya, terima kasih kepada Danita
yang sudah memberikan pemahaman kepada kita tentang materi pada minggu yang lalu. Nah, saat ini tentunya kita masih belajar tentang gereja. Ya, saat ini kita masih belajar tentang gereja. Siapa yang tahu apa materi kita pada saat ini? Materi kita pada saat ini adalah berbicara tentang gereja yang hidup di dunia. Ya. Gereja yang hidup di gereja yang hidup di dunia. Nah, ini materi kita yang akan kita pelajari pada saat ini. Namun sebelum kita masuk dalam materi gereja yang hidup di dunia, maka perlu Ibu jelaskan lagi, atau maka perlu Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita lalui, yang akan kita lakukan di sepanjang materi kita pada saat ini. Apa tuh kompetensi dasar yang pertama? Yang pertama adalah bagaimana kita mau mensyukuri bahwa gereja Allah yang benar-benar peduli. Gereja Allah yang peduli terhadap perubahan-perubahan baru. Gereja Allah yang peduli terhadap perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Itu. Bagaimana mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Itu yang pertama. Lewat kompetensi dasar kita. Dan yang kedua adalah bagaimana bersikap sebagai orang yang percaya. Bersikap sebagai orang yang percaya pada karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Bersikap sebagai orang percaya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mau menjelaskan karya Allah itu melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan oleh gereja di tengah-tengah dunia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mau membuat refleksi. Refleksi mengenai karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Nah, itu kompetensi dasar. Berarti kompetensi dasar ada 4. Nah, ada 4 yang Ibu sudah jelaskan tadi dan Ibu sudah katakan tadi. Dan kemudian ada lagi indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ada 4 lagi situ. Ya, ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita lalui dalam materi ini. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana mau menjelaskan tugas gereja. Mau menjelaskan tugas gereja untuk memberitakan dan juga bersekutu serta menunjukkan bahwa ada kaitan dari tugas tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu. Baru kemudian yang kedua. Yang kedua adalah menunjukkan beberapa ketentuan yang ada di gereja. Menunjukkan beberapa ketentuan yang ada di gereja untuk melihat bagaimana upaya mempererat kehidupan persekutuan yang ada di gereja tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menyebutkan penolakan yang dilakukan oleh
gereja yang mungkin saja muncul dalam persekutuan orang-orang percaya. Berarti ada penolakan-penolakan di situ. Dan yang keempat adalah bagaimana menunjukkan contoh-contoh pendekatan. Ada contoh-contoh pendekatan yang dilakukan oleh gereja terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu indikator penyampaian kompetensi. Dan kemudian adalah tujuan dari pembelajaran. Nah, kita lihat apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam materi ini. Yang pertama adalah tujuan itu bagaimana kita mau menganalisis pengertian memberitakan dan bersekutu. Nah, itu bagaimana kita mau menjelaskan pengertian memberitakan dan bersekutu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mau menjelaskan. Apa itu menjelaskan? Bentuk-bentuk persekutuan jemaat dengan benar. Bagaimana kita mau menjelaskan bentuk-bentuk persekutuan dengan benar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana sebagai seorang siswa mampu menunjukkan sikap menghargai. Apa yang dihargai? Karya Allah dalam persekutuan gereja. Menghargai karya Allah yang ada dalam persekutuan gereja. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mau menyebutkan nantinya contoh-contoh tentang pendekatan dan kegiatan. Pendekatan dan kegiatan yang dapat dilakukan secara positif oleh jemaat yang ada. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui di sepanjang materi ini. Bukan hanya itu. Jangan dilupa bahwa ada penilaian yang Ibu lakukan nantinya di sepanjang materi ini, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga adalah penilaian keterampilan. Itu. Nah, sebelum Ibu lanjut dalam materi, ada bahan Alkitab. Bahan Alkitab yang itu nantinya menjadi pedoman kita dalam pelajaran saat ini. Terdapat dalam bahan Alkitab, terdapat dalam Matius. Ya, siapa yang ada membawa Alkitab, Ibu harapkan semuanya bisa membuka Alkitab itu. Di mana itu? Yaitu dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Itu yang pertama. Ada dua bahan Alkitab ya. Yang pertama, yang kedua adalah Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua dibaca dari ayatnya yang ke-44. Ayatnya yang Kisah Para Rasul 2 dibaca dari ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Sudah? Semua sudah dapat Alkitab, sudah dapat pembacaan kita pada saat ini. Ya, siapa yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama pembacaan Alkitab ini. Yang pertama kita lihat adalah Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ayo, kita baca secara bersama-sama. Ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya,
Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu pembacaan yang pertama. Dan pembacaan yang kedua hanya 2 ayat yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Dikatakan demikian, "Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan." Ya, itulah pembacaan kita dalam pelajaran atau materi tentang gereja yang hidup di dunia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di antara gambar-gambar yang ada pada saat ini, adakah gambar gereja di sini? Ayo, siapa yang boleh tunjukkan? Ya, gambar gereja adalah ini. Semua kelihatan? Dapat dilihat semua? Ya. Ini gambar gereja. Ya. Lalu kemudian, apa itu gereja? Siapa yang tahu apa itu gereja? Ya, gereja itu dalam bahasa Yunani disebut dengan eklesia. Eklesia. Apa artinya ini eklesia? Dipanggil keluar. Ya, eklesia dipanggil keluar. Eklesia dipanggil keluar. Dipanggil keluar untuk apa? Dipanggil keluar untuk memberitakan Injil. Nah, itu tuh gereja. Jadi gereja itu bukan hanya gedung, tapi gereja itu kita mau lihat adalah orang-orang yang ada di dalamnya, atau disebut dengan persekutuan. Oleh dan sebab itu, maka gereja disebut sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, persekutuan orang-orang yang percaya yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Itu gereja adalah persekutuan sebagai orang percaya yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Nah, itu yang disebut dengan gereja. Nah, kita boleh lihat di sini di gambar yang berikut. Coba lihat gambar yang berikut. Di sini ada yang tahu gambar ini tentang apa? Siapa yang tahu? Iya, gambar tentang Petrus. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Iya, yang dilakukan oleh Petrus adalah bagaimana dia berkhotbah, bagaimana dia memberitakan Injil. Karena pada waktu itu, di saat hari Pentakosta, banyak orang menjadi percaya dan dibaptis, memberi diri untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi murid Yesus. Yang itu berarti ketika mereka menerima baptisan, ketika mereka menjadi murid Yesus, maka mereka harus dapat melakukan tugas memberitakan Injil. Itu berarti mereka harus siap sedia untuk memberitakan Injil itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dia berkhotbah kepada banyak orang. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus ini, itu adalah tugas memberitakan
Injil. Nah, karena dalam materi kita pada saat ini ada 3 hal yang harus kita lihat tentang gereja yang hidup di dunia ini, yaitu gereja yang memberitakan, kemudian gereja yang bersekutu, baru kemudian gereja yang tidak membeda-bedakan. Jadi dari gereja yang hidup di dunia ini ada 3 bagian lagi. Gereja yang memberitakan, gereja yang memberitakan, gereja yang bersekutu, gereja yang tidak membedakan. Nah, itu. Jadi dari 3 itu ada masing-masing yang harus mereka lakukan, yaitu gereja yang memberitakan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Petrus untuk bagaimana dia bisa memberitakan, untuk bagaimana dia bisa melakukan tanggung jawabnya. Nah, tugas memberitakan Injil ini bukan hanya tugas dari Petrus pada waktu itu, tapi ia menginginkan bahwa semua itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang percaya, sebagaimana amanat Tuhan Yesus dalam Matius 28 tadi, ayat 16 sampai dengan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang itu berarti bahwa tugas memberitakan Injil itu merupakan tugas kita semua. Bukan hanya merupakan tugas pendeta, bukan hanya merupakan tugas guru agama, bukan hanya merupakan tugas pelayan khusus yang di dalamnya ada penatuas ya mas. Tapi itu tugas memberitakan Injil adalah tugas daripada kita semua, termasuk dari anak-anak sekalian. Dengan cara apa kita mau memberitakan Injil itu? Bisa dengan cara berkhotbah, bisa dengan cara pengajaran, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mau menunjukkan sikap hidup kita. Ya, bagaimana kita mau menunjukkan perilaku kita yang baik, yang benar, yang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tugas dari bagaimana memberitakan Injil. Nah, siapa kira-kira yang bertanggung jawab dalam memberitakan Injil? Nah, siapa yang bertanggung jawab ketika kita diberikan tugas untuk memberitakan Injil? Siapa? Ya, kita semua. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa tugas memberitakan Injil itu adalah tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai siswa Kristen. Itu. Jadi kita masing-masing ada tugas untuk memberitakan Injil. Bukan nanti mau berdiri di muka mimbar, mau berkhotbah, saudara-saudara, bukan seperti itu. Tapi sebagai seorang siswa, bagaimana cara kita, sikap hidup kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan teman-teman. Jangan suka mencaci maki, jangan suka mencemooh. Itu tugas memberitakan Injil. Ingat ya, tugas memberitakan Injil itu merupakan tugas kita semua. Jadi sekali lagi bahwa kita harus siap untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Itu merupakan amanat dari Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kemudian yang kedua, gereja yang bersekutu. Nah, bagaimana ini gereja yang bersekutu? Sejak gereja perdana, kita telah melihat bagaimana mereka hidup dalam persekutuan. Bagaimana mereka duduk untuk bersekutu. Bersekutu untuk apa? Bersekutu untuk memuji memuliakan Tuhan. Bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh mereka pada waktu yang lampau, ketika mereka disebut sebagai gereja mula-mula atau gereja perdana. Ya, mereka lakukan semua itu. Untuk apa mereka bersekutu? Ya, yang pasti mereka bersekutu ketika itu adalah bagaimana mereka harus hidup untuk saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain.
bukan hanya mementingkan diri sendiri. Tapi ketika mereka bersekutu, berarti mereka mampu untuk melihat bagaimana sesungguhnya kehidupan dari orang-orang yang lain juga. Dan ketika itu juga mereka siap untuk bisa membagi, untuk bisa hidup dalam kasih. Dalam hal apa? Mereka bisa membagi apa yang ada pada mereka. Dan yang paling utama, ketika mereka hidup dalam persekutuan itu, ada manfaat yang mereka lakukan, yaitu bagaimana mereka bisa saling menguatkan, bagaimana mereka bisa saling menghibur, bagaimana mereka bisa saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Itu manfaat dari persekutuan. Yang itu juga manfaat bagi kita semua saat ini ketika kita hidup dalam satu persekutuan gereja. Ada manfaatnya. Ya toh? Bukan hanya kita sekedar berkumpul, bukan hanya kita sekedar untuk memuji memuliakan nama Tuhan, tapi di situ juga kita harus saling membagi berkat, harus saling membagi kasih satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau pada saat gereja Ortodoks Timur, kita boleh lihat bagaimana persekutuan yang mereka lakukan, mereka lebih mengutamakan liturgi. Itu, mereka mengutamakan liturgi karena ketika mereka memakai liturgi, itu berarti mereka harus sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. Walaupun berjam-jam mereka beribadah bisa. Itu gereja Ortodoks Timur. Kalau gereja Roma Katolik, yang mereka tekankan adalah Ekaristi atau perjamuan kudus. Perjamuan itu mereka lakukan setiap minggu. Mengapa? Karena apa? Karena mereka mau mengingat atau memperingati peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi ada tapinya. Tapinya adalah kalau gereja Protestan beribadah lebih menekankan pada apa? Ya, pada pemberitaan firman atau khotbah. Itu. Jadi ada perbedaan antara gereja Ortodoks Timur, gereja Roma Katolik, dan juga gereja Protestan. Itu. Nah, manfaat tadi Ibu sudah jelaskan. Saling menghibur, saling menguatkan, saling bertolong-tolongan. Itu yang kedua. Yang ketiga, gereja yang tidak membeda-bedakan. Nah, apa nih gereja yang tidak membeda-bedakan? Artinya, gereja itu satu di dalam Tuhan. Tidak memilih siapa dia dan latar belakang kehidupan yang bagaimana, latar belakang ekonomi yang bagaimana. Dia laki-laki, perempuan, dia orang kaya, orang susah, orang miskin, dia punya jabatan atau tidak, dia berpangkat atau tidak, dia berpendidikan atau tidak. Ketika kita ada dalam satu persekutuan gereja, maka semuanya kita itu adalah satu di dalam Tuhan. Tidak membeda-bedakan. Dan dalam pemberian kasih pun tidak ada perbedaan. Karena kalau kita hidup dalam satu persekutuan gereja, itu berarti kita semua sudah satu di dalam Tuhan. Siapapun dia. Ingat ya, sekali lagi. Siapapun dia, ketika dia ada dalam gereja, maka itu berarti tidak ada lagi perbedaan. Nah, ini kita boleh lihat. Bagaimana gereja itu bersekutu, ada di sini. Dan kemudian, gereja itu tidak membeda-bedakan. Kita boleh lihat di sini, ya. Di gambar yang kelima, Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan ketika dia melaksanakan pelayanannya. Orang kaya, orang susah, orang miskin sekalipun tetap dia layani. Ini lagi ada gambar bagaimana pelayanan terhadap anggota jemaat. Tidak memilih siapa dia. Pelayanan itu dilakukan dengan penuh kasih. Dan ketika gereja ini dia bisa memberitakan, gereja ini dia hidup dalam satu persekutuan, gereja tidak membeda-bedakan, maka terjalinlah satu persekutuan di dalam Tuhan yang hidup saling mengasihi satu terhadap yang lain, hidup di dalam ikatan kasih, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang artinya kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Nah, itu gereja yang tidak
membedakan. Nah, saat ini setelah ibu menjelaskan tentang gereja yang hidup di dunia, apakah ada penjelasan atau apakah ada pertanyaan yang akan diberikan kepada ibu tentang ketiga hal yang ibu sudah jelaskan tadi? Adakah yang belum mengerti dengan penjelasan ibu? Ibu persilakan kalau ada yang belum mengerti. Ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang bagaimana gereja yang memberitakan, gereja yang bersekutu, gereja yang tidak membedakan. Karena memang saat ini kita boleh melihat ya seperti yang dikatakan oleh Timothy, bahwa ibu kalau mau dilihat dengan perkembangan gereja yang ada sekarang, ada gereja yang pilih kasih, ada gereja yang cuma suka melayani orang yang kaya. Ya, memang seringkali kita jumpai seperti itu. Tapi bukan gerejanya yang pilih kasih, orangnya yang ada dalam persekutuan itu, pelayannya yang pilih kasih. Gereja itu merupakan gedung, dan gereja itu akan disebut gereja apabila ada persekutuan. Nah, dalam persekutuan itulah mereka itu yang pilih kasih, bukan gerejanya yang pilih kasih ya, tapi orangnya, pelayannya. Memang seringkali ada keluhan dari anggota-anggota jemaat, yang itu juga seringkali ibu dengar, bahwa oh ya, pendeta sana, pelayan sana hanya suka melayani kepada orang-orang yang kaya, karena mungkin orang-orang itu bisa memberikan ucapan terima kasih yang banyak. Tapi kalau kepada kami yang susah, kepada kami yang tidak punya apa-apa, seringkali pelayanan itu terabaikan. Ya, itu yang jadi bahaya. Tuhan mengingatkan kita, siapapun dia, dalam pelayanan untuk tidak pilih kasih. Dalam persekutuan, dalam memberitakan Injil, tidak pilih kasih. Jangan hanya suka memberitakan Injil. Oh iya, saya mau pergi kepada orang yang kaya, atau saya harus pergi kepada orang yang banyak uang. Bukan itu. Tapi siapapun dia, hidup dalam persekutuan itu, dia harus bisa untuk melayani. Dia harus bisa untuk memberitakan Injil. Tidak ada perbedaan yang dilakukan dalam persekutuan gereja. Ya, itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada hal yang harus ibu berikan. Tugas yang ibu berikan kepada kamu, yang itu harus dikerjakan secara pribadi. Kalau yang lalu-lalu ibu menyuruh untuk membuat secara kelompok, tapi saat ini itu secara pribadi. Ya, boleh secara pribadi. Ya. Tugas itu yang pertama adalah jelaskan apa arti dari gereja. Ya. Jelaskan apa arti dari gereja. Ini tadi kan ibu sudah sebutkan. Ya, jadi jelaskan apa arti dari gereja. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yaitu apa yang dimaksud dengan gereja yang memberitakan dan bersekutu. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan gereja yang memberitakan. Itu yang kedua. Ya. Apa itu gereja yang pertama? Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan gereja yang memberitakan. Itu yang kedua. Apa yang dimaksud dengan gereja yang memberitakan?
dengan gereja yang memberitakan. Nah, yang ketiga, kelihatan semua toh? Ya. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan gereja yang hidup dalam persekutuan, gereja yang bersekutu. Apa yang dimaksud dengan gereja yang bersekutu? Yang dimaksud dengan gereja yang bersekutu. Yang keempat, jelaskan mengapa gereja itu disebut dengan gereja yang tidak membeda-bedakan. Ya. Jelaskan mengapa gereja itu disebut dengan gereja yang tidak membeda-bedakan. Jelaskan gereja yang tidak membeda-bedakan. Yang tidak membeda-bedakan. Iya. Ya, ada 4 soal, 4 tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah apa itu gereja, kedua apa yang maksud dengan gereja yang memberitakan, apa yang maksud dengan gereja yang bersekutu, jelaskan gereja yang tidak membeda-bedakan. Itu 4 tugas ya, yang harus dikerjakan oleh kalian, dan itu nantinya ibu akan periksa dan ibu akan beri nilai. Nah, dari semua penjelasan yang ibu sudah berikan pada saat ini, maka dapat disimpulkan, yaitu bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya yang diberi tugas untuk memberitakan Injil. Dan ketika gereja itu dapat memberitakan Injil, maka itu berarti gereja itu mampu untuk hidup di dalam kasih. Gereja itu mampu berbuat yang terbaik yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, itu. Baru kemudian gereja itu harus hidup dalam persekutuan yang tidak membeda-bedakan. Siapapun dia harus bisa melakukan tugas pemberitaan Injil tanpa melihat status latar belakang yang ada dalam persekutuan gereja itu. Dan kemudian yang terakhir adalah bahwa ibu menginginkan untuk tetap semangat, tetap sehat, tetap giat dalam belajar, walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, belajar di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, ketika keluar harus memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap semangat untuk melakukan yang terindah, yang terbaik, apalagi kita akan mengakhiri semester ganjil. Terima kasih atas perhatian dari kita semua, dan kembali lagi ibu persilakan salah seorang siswa untuk berdoa. Maju di depan, kita akan menutup pembelajaran kita saat ini. Silakan. Mari kita berdoa. Amin. Doa selesai, dipersilakan duduk. Selamat kita melanjutkan pelajaran sepanjang hari ini. Shalom bagi kita semua, dan selamat untuk kita bertemu pada minggu yang akan datang. Terima kasih anak-anakku yang tersayang. Kita jumpa lagi ya.